Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kabiro UPK UNSI Samarinda yang alhamdulillah ikut serta hadir pada kajian zuhur berkah Ramadan 1443 Hijriah UNSI Samarinda. Yang kami muliakan, kami hormati Al Ustadz Dr. Edi Murdani Z MPD yang insya Allah akan menyampaikan materi pada kajian zuhur kali ini yang akan membawakan tema tentang ingin tahu kandungan Al-Quran, kuasai bahasa Arab. Nah, apa maksud dari tema ini nanti akan disampaikan kurang lebih 30 menit ke depan. Mari kita buka rangkaian kajian zuhur berkah Ramadan UNSI Samarinda 1443 Hijriah dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita ikuti kajian kepada Al Ustadz Dr. Edi Murdani Z MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabiro, yang kami hormati Pak Agus yang dalam hal ini menjadi ketua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga selalu terucap setiap hari, bahkan setiap waktu, untuk selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir maupun batin, perbuatan maupun rasa, yang mana mau tidak mau kita harus selalu merasakan ta'alluq ini, bahwa kita hambanya yang selalu ingin dan terus bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi yang paling fasih menyebut huruf dot, ya, absahun nas man nataqa bidot, Sayyidina Al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, pengikut dan umat beliau hingga hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami diberikan satu amanat untuk menyampaikan, atau lebih tepatnya berbagi informasi dengan rekan-rekan jamaah, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta mahasiswi yang alhamdulillah hadir pada salat zuhur hari ini. Tema yang diberikan adalah tentang Al-Quran dan bahasa Arab. Kebetulan kami juga lama berkecimpung di dunia pendidikan bahasa Arab, dan semoga ini juga menjadi salah satu sharing ilmu pengetahuan, khususnya pribadi yang mengatakan dan rekan-rekan yang mendengarkan. Kami mengutip perkataan salah satu ahlul lughah yang ada di kota Baghdad, yang masyhur disebut dengan ulama kontemporer, ya, bukan ulama salaf tapi ulama kontemporer, ulama khalaf, yang bernama Syekh Saleh Fadil As-Samirai. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Adab Universitas Baghdad. Buku beliau itu banyak, dan alhamdulillah kami membaca beberapa tulisan beliau. Ketika beliau ditanya seorang presenter untuk menjelaskan mumayyizat atau keunikan karakteristik bahasa Arab, beliau pertama kali tidak menyampaikan hubungan langsung terhadap Al-Quran, tapi beliau secara satu persatu menyampaikan bahwa bahasa Arab itu
terkenal dengan istilah bahasa yang mu'rab, yang berubah-berubah, yang dapat diubah-ubah. Dan itu biasanya ditemukan di beberapa buku yang menjelaskan tentang karakteristik bahasa Arab, dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain yang bersifat kaku atau yang disebut dalam bahasa Arab mabni. Beberapa bahasa itu juga menunjukkan kemu'robannya, keberubah-berubahannya. Salah satunya adalah bahasa Iram, mungkin jarang ditemukan, kemudian Parsi, kemudian bahasa Smith. Nah, ini rumpunnya ini kayaknya dari bahasa Arab itu bahasa Semit ya. Kemudian ya rumpunnya bahasa Semit. Jika kita berbicara bahasa Inggris maka dia lebih dekat kepada bahasa yang mabni, tidak elastis ya, tidak elastis. Nanti kami jelaskan sedikit bagaimana yang dikatakan mu'rab sama mabni dalam istilah bahasa itu. Kemudian ada pertanyaan, ketika kata mu'rab itu muncul sebagai salah satu keunikan bahasa Arab, tentunya ini bertolak belakang dengan pandangan umum bahwa salah satu ciri keunikan suatu bahasa adalah mudah dipelajari. Mudah dipelajari. Namun hal ini tidak berlaku dengan bahasa Arab, termasuk bahasa Perancis dan bahasa-bahasa lainnya. Ya, biasanya ada kursus 1 minggu lancar berbahasa Arab. Ya bisa jadi, bisa jadi juga tidak terwujud. Tapi menurut pengalaman kami 1 minggu itu susah untuk bisa belajar bahasa Arab. Ya kecuali na'am, la, na'am, la, na'am, ustad, la, ustad. Nah, itu selesai. Tapi untuk masuk ke dalam bahasa Arab yang lebih mendasar mungkin kurang waktunya. Kemudahan itu biasa identik dengan istilah karakteristik dalam suatu bahasa. Tapi ini tidak berjalan dengan bahasa Arab. Syekh Saleh Fadil mengibaratkan, dulu kita masih mengenal komputer yang jadul, ya, yang perangkatnya cuma ya tombol, kemudian tulisan. Itu pasti mudah, ya. Atau Microsoft 2007. Beliau tidak mengutip Microsoft, cuma komputernya saja. Itu pasti mudah dilakukan. Tapi makin kesini Microsoft itu makin rumit. Tapi setiap kerumitan dalam Microsoft atau komputer atau yang lainnya itu pasti menunjukkan sesuatu kemanfaatan yang lain. Maka pertanyaannya, apakah kita mengedepankan komputer jadul dengan kemudahan yang manfaatnya terbatas, atau mengedepankan komputer masa kini yang tentunya lebih kompleks tapi memiliki kemanfaatan yang begitu banyak? Beliau mengibaratkan bahwa seperti itulah bahasa Arab. Sebagai contoh misalnya, ketika kita bertanya kepada teman kita, kaifa haluka wa Muhammadun, terus satu lagi, kaifa haluka wa Muhammadan. Sekilas mungkin kalau kita dengar gitu ya, ini mirip-mirip aja, mau nanya apa kabarmu terus apa kabar Muhammad. Padahal dalam dilalah maknanya itu tidak seperti itu. Nah, ini yang bikin susah bahasa Arab itu ini. Pertanyaannya pendek, cuma manfaatnya itu banyak gitu. Pertama, kaifa haluka wa Muhammad wa Muhammadun, itu artinya bagaimana kabarmu, terus bagaimana kabar Muhammad. Tapi kalau bertanya kaifa haluka wa Muhammadan, itu bertanya bagaimana hubunganmu dengan Muhammad, sudah baikkah atau masih musuhankah? Hanya mengubah harokat belakangnya, biasa disebut dengan wa'u ma'iyah. Nah, ini salah satu kemu'roban yang disangka itu kesulitan, padahal untuk menunjukkan dilalat makna tertentu. Baik, selanjutnya
Dan ini tidak ditemukan di bahasa yang lain. Sebagai contoh ini ya, ada yang mengatakan misalnya Muhammad memberi Khalid buku, ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Khalid memberi buku Muhammad, tidak kena ya, buku Khalid Muhammad memberi. Apalagi ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang kita paham saja itu tidak kita pahami. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu mau dibolak-balik, kita tinggal menekankan di mana kita ingin mencari titik penting dari perkataan. Sebagai contoh misalnya, A'to Muhammadun Khalidan Kitaban. A'to Muhammadun Kitaban Khalidan. Kitaban A'to Muhammadun Khalidan. Kitaban Khalidan A'to Muhammadun. Perbedaan-perbedaan seperti ini tetap dimaknai bahwa Muhammad memberi buku kepada si Khalid. Tetapi ketika Khalid yang dijadikan di depan, berarti orang bertanya, buku itu dikasih sama siapa? Khalidan Kitaban A'to Muhammadun. Siapa yang memberi? Muhammad A'to Kitaban Khalidan. Nah, di sini yang menjadi titik tekan bahwa bahasa Arab itu mu'rab. Dia itu mengenal istilah perubahan harokat di akhir, dan itu dalam satu sisi memang susah, tapi di sisi lain adalah untuk menunjukkan kebermaknaan yang lebih. Sebagai contoh yang tadi komputer, komputer dulu itu sedikit aplikasinya, tapi komputer sekarang memang banyak, tapi banyaknya itu memunculkan kemanfaatan yang baru. Ada kebebasan, kemudian ada keluasan dalam kita mengungkapkan atau mengekspresikan bahasa. Sobrun jamil, sobron jamilan. Nah, begitu juga sama. Faqalu salaman, itu qala salamun. Nah, itu dalam Quran itu. Ya. Setiap perbedaan harokat memiliki makna tersendiri, dan ini yang disebut dengan mu'rab, berubah-berubah. Beberapa contoh yang lainnya adalah kam rojulan, satu untuk menanyakan adat, kam rojulin untuk menyatakan pernyataan, kam rojulun, semua bisa dipakai. Atau biasanya dalam surat Yusuf, bidamin kazib. Nah, biasanya kalau kita nyebut orang suka tidur gitu ya, biasanya fulan abun naum. Padahal dalam bahasa Arab itu mu'rabnya itu boleh bersandarkan dari ayat ini, bidamin kazib. Sebagai contoh misalnya, saudara Asri itu terkenal suka puasa, contoh misalnya. Jadi bukan Abu Saum atau Asri Soim, enggak usah, Asri Saum. Kata Soim, nah itu berarti sedang puasa. Tapi kalau Asri Saum itu kita tidak melihatnya dalam hari-harinya kecuali dia dalam keadaan puasa. Imam adil, seorang pemimpin yang adil, itu masih di bawah kata imam adlun. Nah, kita langsung masdarnya. Nah, ini dari segi istiqoknya, pecahan, atau yang biasa kita cari di dalam Al-Quran, inna sami'na qur'anan ajaba. Terus
la syai'un ujab. Kemudian la syai'un ajib. Ujab, ajib, ajab. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, cuma kayak dalam bahasa Jawa ada kayaknya itu. Panas, puanas, puanas, gitu ya. Jadi kalau ajib itu ya tergantung konteksnya. Kalau ceritanya itu cerita istri Nabi Zakaria, ajib itu ya kaget tapi sedang. Tapi kalau ujab, itu kagetnya di atas ajib. Terus ajab, itu kagetnya lagi di atas ujab. Maka dari itu Syekh Soleh ini berkesimpulan bahwa mustahil Al-Quran itu diterjemahkan secara makna ke dalam berbagai bahasa. Jadi Quran ini diterjemahkan secara ya huriyah aja kalau yang kita baca itu, karena tidak diterjemahkan secara makna. Maka kalau diterjemahkan secara makna, ini salah satu karakteristik bahasa Arab, maka kita akan kebingungan menemukan kata yatadarraun, yadarraun, yatazakkarun, yadzakkarun, ghafir, ada ghafur. Nah, kata-kata ini dalam Al-Quran yang bagian daripada karakteristik bahasa Arab itu pasti mempunyai makna dan maksud tertentu, sehingga belajar bahasa Arab tentunya harus memiliki ya kemauan, karena memang dikenalkan bahasa Arab itu salah satu keunikannya adalah mu'rab, bisa berubah-ubah tandanya tergantung situasi maknanya. Kemudian katanya juga istiqoqiyah, pecahannya terlalu banyak. Tapi sebenarnya kesusahan ini yang dianggap keunikan ini adalah bagian dari kekuatan kita untuk terus mau belajar, ya, seperti komputer ya. Jadi bahasa itu terus tumbuh, atau dalam bahasa Arabnya lughah hayyah, lughah hayyah, bukan lughah mayit. Artinya kita itu sedikit-sedikit musta'robah gitu, nyerap bahasa, tasarruf al-lughah. Contoh di Indonesia misalnya komputer, HP, handphone, apalagi itu. Nah itu ya, jadi sebenarnya bahasa itu mestinya hidup terus dengan perkembangannya. Nah, salah satu ciri bahasa yang hidup adalah bahasa Arab, dan alhamdulillah ulama bersepakat bahwa bahasa Arab ini memang kekal abadi sebagaimana jaminan Allah terhadap keorsinilan daripada Al-Quran itu sendiri. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya ayyuhal muzammil, nah, itu wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, nah, sama juga orang yang berselimut. Nah, apa satunya merek Muzammil Shop, nah gitu ya. Apa satunya Muddatsir Shop? Enggak, memiliki karakteristik tersendiri, perbedaan antara Muzammil dan Muddatsir. Apalagi bahasa kiamat, wah itu luar biasa. Al-Qari'ah, Yaumul Fasl, Yaumuddin, Yaumut Taghabun, apalagi Yaumut Tanat, Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab. Ada 7 nama hari kiamat untuk satu arti yang kita kenal dengan istilah hari kiamat. Padahal dalam dilalah maknanya tidak menunjukkan kiamat pada konteks kiamat yang kita maksud. Kiamat misalnya Yaumut Taghabun, artinya orang berhadap-hadapan. Yaumul Fasl,
dibedakan mana yang benar, mana yang hak dengan kondisi-kondisi ketika itu. Yaumuddin, hari pembalasan, di mana agama itu siapa yang meninggikan dan yang merendahkan. Khafidatun rafi'ah, al-waqi'ah, begitu juga. Semuanya dimaknai dalam terjemahan kita dengan satu kata, yaitu hari kiamat. Begitu luas bahasa kita, maka tentunya tidak bisa kita mempelajari Al-Quran hanya dengan mengedepankan terjemah langsung, ya. Jadi kalau ada majelis khususnya yang ngajar bahasa Arab atau umum lah, silahkan datang, karena bahasa Arab itu seperti lautan, semakin kita masuk semakin bingung. Semakin kita cari nggak paham, alhamdulillah kalau nggak paham. Sebenarnya itu bagian dari mencari ilmu pengetahuan. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ini, kalau pesannya ke Haji Maimun Zubair itu ya, semoga Allah melimpahkan kita harta yang banyak, melimpah berkah, keluarga yang damai sejahtera, hidup yang baik bermanfaat, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya izin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyatan waghfir lana ya zal ula fi hazihil asyiyah wa ala alihi wa baraka sallam. Allahumma ya rabbal hilli wal haram, wa ya rabb mash'adil haram, wa ya rabb baitil haram, wa ya rabb rukni wal maqam, ablik ila nabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li asatizatina wa li ahlina wa liman ahsana wa awsana bid du'a wal ladzina sabaquna bil iman wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la ilaha illa anta ilaha wahida. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak terima kasih dan minta maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ustadz Dr. Edi Modernized MPD, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa Unsi Samarinda, yang menyampaikan tema tentang karakteristik bahasa Arab yang menjadikan bahasa Al-Quran, dan pesannya adalah bagaimana upaya kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab sekaligus bisa memaknai atau mengetahui kandungan dari Al-Quran. Demikian, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan hadir kita di majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah besok kajian zuhur, kalau tidak ada perubahan, akan disampaikan oleh Bapak Kiai Mahrus kepada seluruh jamaah untuk bisa menghadirinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.